Mari kita ikuti seri Pesan Pengharapan, subscribe dan like channel Pesan Pengharapan, dan apabila Anda diberkati dalam pelayanan kami, bagikan link Pesan Pengharapan ini kepada rekan dan kerabat Anda. Terlebih dahulu, mari sama-sama persiapkan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang di surga, kami bersyukur buat cinta kasih, kemurahan, anugerah Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Ini yang membuat kami kuat, sehingga kami dapat bertahan hingga saat ini dan terus akan berjalan di dalam terang dan kasih karunia Tuhan. Berkati kami yang akan merenungkan seri Pesan Pengharapan ini, dan jadikan kami pelaku-pelaku firman, sehingga hidup kami bahagia, berhasil di dalam apa yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, putra-putri kerajaan surga yang dikasih oleh Tuhan. Kali ini dalam seri Pesan Pengharapan ke-33, kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu warisan untuk diwariskan. Mari kita buka Alkitab kita dalam nats ayat firman Tuhan dari 2 Timotius pasal 4 ayat 13. Jika engkau kemari, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas, di rumah Karpus, dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Hamba Tuhan yaitu Paulus yang setia dan dipakai Tuhan luar biasa, sebentar lagi menjalani hukuman mati. Saat-saat kematian yang sudah dekat seperti itu, saudara, Paulus tidak menangisi nasib, tidak juga hidup di dalam duka lara yang begitu rupa, tetapi yang luar biasa, dia mewariskan nilai-nilai yang sangat indah dalam kehidupan generasi setelah Paulus, generasi yang akan datang. Surat ini memang secara khusus dan spesifik ditujukan untuk anak rohaninya, yaitu Timotius. Tetapi kita yang menerima surat 2 Timotius ini dan menjadi warisan dari gereja, tentu saja juga saudara-saudara dan saya bisa mewarisi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Surat 2 Timotius ini merupakan buah pena terakhir yang ia tulis. Seperti dalam 2 Timotius 4 ayat 6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Saudara, dia tidak menangis, dia tidak menyesali nasib, dan dia tidak pernah juga menyesali panggilan Tuhan yang ternyata berakhir dengan kematian yang telah dekat. Seandainya kita berada dalam posisi Paulus, tentu saja kita mengambil langkah yang sebaliknya dari langkah Paulus, yang justru mewariskan nilai-nilai ketika dia tahu saat kematiannya sudah dekat. Orang yang tidak pernah kecewa pada Tuhan, orang yang selalu bersukacita di dalam memenuhi panggilan Tuhan dalam pelayanan, itu sangat penting untuk kita teladani. Istilah kitab-kitab yang tadi kita baca, supaya dibawakan oleh Timotius untuk dirinya, adalah kitab-kitab Perjanjian Lama. Karena sebagai orang Yahudi, kitab suci mereka adalah tulisan-tulisan yang terdapat dalam Perjanjian Lama, yang tentu saja telah menguatkan iman dalam seluruh pelayanannya. Lihat saudara, hamba Tuhan yang luar biasa yang tekun membaca Alkitab, tekun membaca kitab-kitab yang ada di dalam kehidupan yang sudah menguatkan dia. Dia tidak ingin berpisah lama dengan kitab-kitab itu. Disuruh dibawanya kitab-kitab itu. Sedangkan perkamen-perkamen adalah tulisan-tulisan yang oleh ilham roh hendak ia wariskan
bagi generasi Kristiani sesudah Paulus. Dan 13 surat ada di dalam kitab Perjanjian Baru. Semuanya ditulis oleh Paulus. Tentu saja oleh ilham Roh Kudus dan tuntunan wahyunya yang sudah dianugerahkan kepada Paulus itu yang ditulis di atas perkamen. Perkamen bahannya adalah, materialnya adalah biasanya kulit binatang. Dan itu merupakan seperti kertas pada masa kini. Nah, saudara, apa jenis dan macam warisan dari Rasul Kristus yang akhirnya mati syahid ini? Mari kita lihat ayat-ayat di bawahnya, yaitu ayat 16 sampai 18, disambung ayat 22, ayat 16 lebih dulu. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Kasihan sekali saudara, melihat ayat 16 ini. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika Paulus mengalami saat-saat kematian yang sudah mendekat, dia pun juga mengalami kesepian. Saudara, tidak ada yang bisa menghibur pada waktu itu, karena semuanya pergi meninggalkan dan jauh dari Paulus. Sehingga kita bisa membayangkan betapa sepinya hidup Paulus. Ayat 17, inilah warisan-warisan yang dia tulis bagi kita. Tetapi pertama, Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sekalipun yang lain pergi meninggalkan Paulus, Tuhan terus mendampingi dan menguatkan dia. Supaya dengan perantaraanku, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Lanjut ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Nah, dari ayat-ayat ini jelas bagi kita adanya warisan nilai-nilai iman dari Paulus ini. Pertama-tama dia menerima warisan lebih dulu dari tulisan-tulisan suci yang berada dalam kitab-kitab yang rutin dan tekun dia baca, lalu dia mewariskan kepada semua generasi Kristiani setelah Paulus. Dan itu yang dia tulis di atas perkamen-perkamen dan sekarang menjadi surat-surat di Perjanjian Baru yang ada di tangan kita. Apa saja nilai-nilai warisan itu? Yang pertama, di ayat 17 tadi kita lihat, Tuhan pasti mendampingi dan menguatkan kita. Sekalipun kita mungkin merasa kesepian, sekalipun kita sendiri tapi tidak sendirian, saudara. Saudara, itulah keindahannya kehidupan Kristiani yang sudah dialami oleh Paulus. Kita melihat buktinya, bukan? Bahwa Tuhan selalu mendampingi dan menguatkan dia. Di ayat yang sama, dia tidak pernah ingin lupa, lalai untuk memberitakan Injil. Dia tulis, Injil diberitakan dengan sepenuhnya. Apapun sikon yang Paulus alami. Mari, saudara, sebagai generasi Kristen berikutnya yang ada dan masih tinggal di muka bumi ini, saudara, mari jangan pernah lupa tugas pelayanan penting, yaitu Injil harus diberitakan melalui hidup kita. Ayat berikutnya, poin yang ketiga, jelas di sana bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Apapun yang menjadi situasi kondisi yang tidak baik, yang mungkin sekarang ada di dalam pandemi, dan kita harus menjalani, saudara jangan pernah lupa Tuhan pasti melepaskan saudara. Paulus masih begitu yakin, walaupun dia harus mati dan darahnya tercurah oleh karena Injil yang dia beritakan, tapi Tuhan pasti akan melepaskan, melindungi dia untuk dia bisa menyelesaikan seluruh destiny Tuhan dalam hidupnya. Berikutnya poin yang keempat, masih di ayat yang sama, bahwa dia pasti akan masuk dalam kerajaannya di surga.
Ini yang sangat penting daripada semua yang penting di muka bumi ini. Bahwa kita akan masuk dalam kerajaan di surga. Yang terakhir adalah kemuliaan dan kasih karunia Tuhan menyertai kita. Saudara, 5 warisan ini sangat penting untuk bisa kita terima dari tulisan Paulus. Bahkan yang terakhir ini adalah kemuliaan dan kasih karunia Tuhan itu selalu menyertaimu dan menyertaiku, saudara. Karena pribadi Tuhan yang menyertai kita itu Sang Immanuel, Allah yang beserta dengan kita serentak dengan itu. Maka kemuliaan, kasih karunia dan kuasa Tuhan pasti akan selalu bersama-sama dengan saudara. Karena itu lahirnya seri pesan pengharapan ini adalah bertujuan menyadarkan kita dengan kasih karunia, kemuliaan dan pribadi Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Maka masa depan itu sungguh ada dan harapan kita tidak sia-sia. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Engkaulah kekuatanku, hidupku ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Puji Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kami punya warisan nilai-nilai dari Rasul-Mu yang luar biasa, Paulus, yang mengasihi Tuhan sampai titik akhir kehidupannya. Dan warisan itulah yang sekarang kami pegang dengan tangan kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Serentak dengan itu maka kemuliaan, kasih karunia, dan kuasa Tuhan itu ada dalam kehidupan kami. Engkau selalu mendampingi kami, Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di saat-saat kehidupan kami yang paling gelap sekalipun. Tangan Tuhan tetap memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh viewer dari seri pesan pengharapan ini. Biarlah Tuhan meneguhkan mereka. Dan Tuhan selalu mengingatkan kami semua atas warisan yang kami terima dari Rasul Paulus di dalam perkamen yang dia tulis dan telah kami pelajari pada saat ini, dan karenanya kami boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, berkat dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra, dan persekutuan dengan Roh Kudus tercurah dalam kehidupan kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, mari kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. Sampai bertemu kembali di seri pesan pengharapan yang akan datang.